yang telah Engkau selamatkan datang beribadah ke hadapan Tuhan di saat ini, itu juga karena kebaikan dan kasih Tuhan yang memperkenankan kami. Dan dalam rangkaian ibadah kami telah menaikkan puji-pujian ke hadapan Tuhan, ungkapan syukur kami, juga ketakjuban kami yang sungguh kami rasakan, dan itu telah kami lantunkan di hadapan Tuhan melalui nyanyian yang telah kami naikkan. Tiba waktunya saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan membimbing kami, Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami akan firman-Mu, sehingga kami terus berakar dan bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Berfirman bagi kami, ya Allah Bapa kami, karena kami umat yang telah Engkau tebus, telah siap mendengarnya. Oleh karena itu damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersama membaca nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita di hari ini, di minggu Advent yang keempat, dari Roma pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayat 1 hingga ayat ke-7 saya bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara jemaat, mengikuti dalam hati masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersama diajak melalui minggu Advent keempat di hari ini untuk merenungkan nats firman Tuhan ini di bawah pokok pikiran utama, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Tentu di beberapa minggu ini, yaitu keempat minggu Advent yang telah kita jalani hingga di hari ini, banyak hal yang telah disampaikan kepada kita mengenai pengajaran firman Tuhan. Seperti apa sesungguhnya kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita, dan kita diajak untuk bersorak-sorai, memuji memuliakan Tuhan atas segala anugerah yang telah dinyatakannya, atas segala kebaikan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai wujud
penyertaannya bagi hidup kita. Dan bahkan kita diajak untuk memilih melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita diajak bersama-sama untuk menyambut Dia yang dijanjikan Allah. Kalau dikaitkan dalam konteks kalender gerejawi, Advent dan Natal, setelah minggu penantian, lalu Natal adalah kedatangan Yesus Kristus yang lahir ke tengah-tengah dunia ini. Itu adalah di masa lalu yang tetap kita peringati, di mana maknanya selalu kita ingat, kita rayakan setiap tahun di dalam kalender gerejawi. Dan tentu bila konteks ini dalam Advent dan Natal dalam hal kelahiran Tuhan Yesus, memang kita diajak untuk bersukacita, yaitu mengingat di mana kita merayakan bersama-sama, di mana Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia ini melalui kelahirannya di kota Bethlehem. Sambutlah hal tersebut. Mari kita merayakannya. Dan di dalam perjalanan gereja GKPI dan juga beberapa gereja Kristen Protestan, tentu semangat dan sukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus itu sangat diekspresikan dalam berbagai kegiatan dan juga seperti yang dilakukan oleh GKPI Jemaat Khusus Depok. Dan bahkan tidak terbendung oleh karena sukacita itu, ya di minggu-minggu Advent juga kita telah merayakannya. Maka kategori-kategori juga sudah banyak yang merayakan Natal, punguan-punguan, ya, juga merayakan Natal. Padahal sesungguhnya kita masih di minggu Advent. Lalu karena kita merayakannya saja di masa lampau yang telah terjadi, Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia ini melalui kelahirannya dan bahkan harus dibingkai secara keseluruhan, yaitu kelahiran, karya, dan kematian serta kebangkitannya sebagai sebuah karya agung untuk menebus, menyelamatkan kita. Itulah yang membuat kita terus-menerus bersukacita bersama. Dan kita juga diajak menyambut hal itu. Tetapi tentu minggu Advent juga harus kita hayati di dalam masa penantian akan kedatangannya yang kedua kali sebagaimana janjinya. Itu juga harus tetap kita hayati, kita sadari, kita menantikan itu, dan di dalam arak-arakan tetap menyadari kita juga menyambut akan kedatangannya itu kembali. Jadi Advent selalu mengajak kita menghayati waktu di masa lampau, sekarang, dan juga tentu di mana Dia akan datang kembali sebagaimana janjinya. Oleh karena itu di saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan ini, bagaimana sesungguhnya sikap dan tindakan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus di dalam menantikan sebagai ungkapan hidup bahwa kita tetap menyambut Dia, menantikan Dia sebagaimana janjinya bahwa Dia akan kembali. Oleh karena itu, melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma di saat ini, kita
dapat belajar beberapa hal untuk menuntun kita menjadi prinsip-prinsip rohani dalam perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini melalui nats Alkitab yang telah kita baca. Yang pertama, melalui firman Tuhan ini kita disadarkan supaya kita tetap hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan sebagaimana janjinya bagi kita. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia menyadari hidupnya adalah hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena perkenanan Allah. Dia sangat memahami bahwa hidupnya dan manusia sesungguhnya adalah telah binasa. Oleh karena itu di Roma pasal 3 ayat 23 dia sampaikan, semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Bila kita masih diberikan kembali waktu, diperkenankan kembali menikmati akan anugerah Allah, Allah berkenan berdamai dengan kita melalui pekerjaannya sendiri, melalui karyanya, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus Juru Selamat itu. Itulah yang menjadi berita Injil yang diyakini oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, para ahli banyak mengatakan bahwa secara utuh sesungguhnya Injil disampaikan, diajarkan dengan baik dalam seluruh kitab Roma ini. Oleh karena itu baik Agustinus maupun Martin Luther, John Calvin dan juga John Wesley, beberapa bapak reformasi, sungguh terinspirasi melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam kitab Roma ini. Oleh karena itu kita sangat mengenal misalnya apa yang disampaikan dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lalu di ayat ke-17 bagian terakhir dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang mendorong Martin Luther mengadakan reformasi, oleh karena ada penyimpangan-penyimpangan pengajaran yang salah dalam gereja ketika itu. Dan ini yang dihayati oleh Rasul Paulus. Injil itulah yang merupakan kabar baik, anugerah Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan dia sendiri merasakan itu, melihat dalam perjalanan hidupnya, pengalamannya dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu sang Juru Selamat itu. Lalu mata rohaninya terbuka, memahami, mengetahui tentang apa yang diajarkan, yang telah disampaikan melalui para nabi di dalam perjanjian lama, yang tentu sudah sangat dia ketahui, dan itu telah digenapi, dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu dia sadar, dia tahu bahwa anugerah Allah telah diberikan melalui Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan di dalam anugerah itulah dia tetap merendahkan diri. Dia tidak menunjukkan yaitu sikap di masa lampau yang sungguh sombong, angkuh, dan oleh karena kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirinya, bahkan dia begitu bengis dan kejam sehingga dia juga menangkap
para pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang tentang kerendahan hati ada hal yang sangat penting yang tetap diajarkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus Kristus juga melekat dengan sifat ini, karakter ini, penuh dengan kelemah lembutan, kerendahan hati. Dia pribadi yang ilahi itu datang merendahkan diri menjadi manusia, dan bahkan sebagai manusia dia begitu direndahkan. Ungkapan Rasul Paulus dalam Kolose bahwa Yesus Kristus mengosongkan diri, kenosis, hanya supaya kita diselamatkan. Karena Yesus bersedia merendahkan diri, tidak mempertahankan kealahannya hanya supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu kita harus juga melekat dengan sifat itu. Karena di saat ini memang manusia sangat diperhadapkan dan ditawarkan untuk hidup di dalam keangkuhan dan kesombongan. Kemajuan yang ada saat ini pasti bisa mengajak kita, mempengaruhi kita untuk bersikap sombong, sulit untuk rendah hati, karena kita juga bisa tahu banyak hal. Dengan mudah kita bisa mengetahui, bahkan melalui apa yang ada di gadget kita, semua bisa dipelajari, semua bisa kita ketahui. Orang lain kita bisa merasa tidak penting, dan tanpa kita sadari keyakinan kita juga tergerus, iman kita juga turut tergerus. Karena sudah banyak orang mengatakan bahwa beragama itu tidak penting. Apa yang disampaikan dalam Alkitab, itu sudah kuno, sudah ketinggalan, sudah lebih enak dan lebih baik mengetahui hal-hal yang mudah saya dapatkan, yang diberikan oleh kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu, tanpa sadar, secara psikis, secara psikologis, para pemuda, anak-anak juga semakin sulit mendengarkan nasihat yang lebih tua, mendengarkan nasihat para orang tua, karena dia juga merasa, saya lebih tahu daripada bapak, mama. Saya lebih tahu meskipun usiamu lebih banyak. Palingan referensimu adalah masa lampau, sudah ketinggalan zaman, tidak relevan lagi untuk saat ini. Yaitu memang otomatis karena kemajuan yang ditawarkan oleh zaman ini. Tetapi di Minggu Advent ini kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi topik yang juga relevan bagi kehidupan kita orang percaya di saat ini. Kita memang tidak boleh ketinggalan zaman, kita tidak boleh tidak menyesuaikan diri dan bahkan mengupgrade, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya, karena Tuhan juga memberikan talenta dan karunia kepada kita. Tapi juga sekaligus jangan hal itu membuat kita menjadi angkuh, menjadi sombong dalam kehidupan ini. Hal yang berikut melalui nats firman Tuhan ini, kita juga diajak bersama-sama supaya kita menundukkan diri, yaitu kepada otoritas Kristus.
Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa aku ini adalah hamba Yesus Kristus. Kata yang dipakai adalah kata doulos, di mana di dalam bahasa Indonesia ini juga bisa diterjemahkan budak, hamba, pelayan. Bila dikaitkan dengan perbudakan di zaman itu, maka para budak itu adalah milik tuannya sepenuhnya. Harus memberikan dirinya untuk ikut, taat, mau melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh tuannya. Keinginan yang ada di dalam dirinya sepenuhnya harus ditundukkan kepada kehendak dan keinginan tuannya. Dan Rasul Paulus telah mengenal akan anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Dan dia tahu, dia meyakini Tuhanlah yang memilihnya, yang memanggilnya. Dan dia adalah sedia mempersembahkan dirinya sebagai hamba Kristus. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kita juga sebagai orang percaya telah diajarkan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ini juga yang diungkapkan oleh Rasul Petrus dalam surat Petrus yang mengatakan bahwa kamu tidak milikmu lagi, bukan milik dirimu sendiri lagi, karena kamu telah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus. Yang tadinya kita adalah telah menjadi hamba dosa, telah diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kristus mau menebus kita. Dibayarnya kita dari sana supaya kita mau menjadi hambanya, supaya kita menjadi hambanya. Dan sebagai hamba, karena Kristuslah yang telah memiliki kita, dialah yang menjadi Tuhan bagi kita, dengan ungkapan yang sering dan bahkan di setiap ibadah terus menerus kita sampaikan, Yesus Kristus, Kurios, Tuhan, Tuhan. Sebenarnya harus kita selalu menghayati pernyataan itu, bahwa kita harus sedia tunduk dan taat, mau memberikan hidup kita kepada apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang telah dibayar oleh Yesus Kristus dengan lunas melalui pengorbanannya, melalui darahnya yang suci itu, yang tercurah itu. Hal inilah yang diajak bagi kita, supaya dalam kita menyambut Dia di dalam kehidupan kita, menyambut kedatangannya, mari kita tetap menyadari, memahami bahwa kita ini adalah hamba Yesus Kristus. Mari kita menaati apa yang telah diperintahkannya kepada kita. Mari kita menunjukkan bahwa buah roh itu harus nyata dalam kehidupan kita, sebagai mana disampaikan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu dan 23. 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
Mari kita mengedepankan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Kristus, saya hidup harus menjadi garam dan terang, membawa damai di tengah perbedaan, tetap menunjukkan sikap yang toleran sebagai wujud mana Kristus mengajarkan kita untuk menghargai, mengasihi semua orang. Bapak Ibu, saudara jemaat yang kekasih dalam Kristus Yesus, di akhir-akhir ini kesaksian kehidupan kita sebagai orang Kristen juga sedikit banyak terpengaruh dengan berita-berita yang begitu menggemparkan di tengah-tengah bangsa ini. Banyak pelaku-pelaku tindak kejahatan yang notabene mereka juga sebagai Kristen, tetapi hidup dan perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia adalah milik Kristus, dia adalah hamba Kristus. Seharusnya dia harus mengedepankan nilai-nilai kekristenan yang telah diterimanya, yang telah diajarkan kepadanya, yang seharusnya menjadi habits, menjadi tindakan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat. Mari kita menunjukkan supaya kita mengikuti teladan Kristus. Mari kita menyatakan kasih, damai di tengah kehidupan ini. Dan yang terakhir, melalui nats firman Tuhan ini, kita diajak bersama-sama di dalam kita terus diingatkan supaya menggelorakan masa-masa, yaitu kita menyambut Dia yang telah dijanjikan itu. Berita anugerah yang sampai kepada kita, Injil keselamatan yang adalah kekuatan Allah itu, yang telah kita terima dalam iman. Injil itu harus kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Harus kita beritakan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa untuk Injil itulah aku dipanggil, supaya aku memberitakannya kepada segala suku-suku bangsa. Dan itu dia nyatakan dalam perjalanan hidupnya. Perjalanan misi Rasul Paulus begitu kita kenal dengan baik. Karena didorong bahwa dia harus juga membagikan berita keselamatan itu. Anugerah yang menyukakan hidupnya, yang menjadikan dia mengalami dan menikmati damai sejahtera dalam dirinya. Dia sadari bahwa itu harus diberitakan supaya orang juga mendengar, dan bahkan oleh kuasa dan pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus, ada orang yang tetap menerima kabar baik itu. Karena ketika ada orang yang menerima kabar baik, berita Injil itu, maka dikatakan bahkan malaikat-malaikat surga juga ikut bersukacita. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sukacita kita ketika ada seseorang yang mana dia diangkat dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Hanya kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga ketika ada orang menerima berita keselamatan itu, berita Injil itu, dia juga menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan itu pasti mendatangkan sukacita juga bagi hidup kita. Memang dalam konteks berbangsa kita,
memberitakan Injil juga suatu tantangan yang mungkin secara verbal kita terbatas, tetapi berkaitan sebagai hamba Kristus, sebagai doulos Kristus, maka secara non-verbal melalui kesaksian hidup kita, hendaklah kita sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya kamu menjadi surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang melalui sikap, perilaku, tindakan hidupmu. Orang menjadi mengenal, mendengar tentang Yesus Kristus. Mari kita tetap bersukacita, meskipun di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kegelapan, dengan semakin meningkatnya tindakan-tindakan yang tidak baik dalam hidup ini. Bahkan kita bila melakukan hal yang baik, tetap menyatakan kasih dalam hidup ini, sering orang telah memandang sebelah mata. Kalau dalam gereja bisa dikatakan situasi-situahun, baburju-burjuhon. Lalu akhirnya ada ungkapan, akhirnya yang melakukan yang baik berkata, "Olan mate-mate nedo di naburju." Jadi mundur melakukan yang baik, melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki Tuhan. Sesungguhnya yang harus otomatis nyata dalam tindakan perbuatan kita sebagai orang percaya kepadanya. Seharusnya tidak ada kata berhenti, mundur dari melakukan kebaikan sebagai orang percaya, tetapi harus terus maju dan bahkan berkembang. Artinya tidak berhenti. Kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus harus berlomba-lomba menyatakan kebaikan, menyatakan kasih. Sebagai warga jemaat di GKP Jemaat Depok, Jemaat Khusus Depok, harusnya seluruh warga jemaat berlomba-lomba aktif apa yang bisa dilakukan untuk kebaikan bersama bertumbuh sebagai komunitas orang percaya di tengah-tengah gereja ini. Sebagai anggota tubuh Kristus, haruslah kita semua melakukan peran yang baik demi pertumbuhan yang sehat secara bersama-sama. Tidak cukup bagi kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah ditebus dan diselamatkannya menjadi warga jemaat yang pasif, sebagai orang percaya yang pasif di tengah-tengah komunitas orang percaya. Tetapi Tuhan menghendaki kita dapat memainkan peran kita, mengoptimalkan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun pertumbuhan anggota tubuh Kristus. Gereja itu yang menjadi kehendaknya, perintahnya bagi hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, mari kita melakukannya dengan menyadari kita adalah orang beriman kepada Yesus Kristus. Dunia melihat kita, dunia mengetahui bahwa kita ini adalah hamba-hambanya. Kita juga dipanggilnya anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Mari kita bersaksi bahwa kabar baik itu, anugerah Allah dalam Kristus Yesus itu sungguh mentransformasi hidup kita dari hidup yang dikuasai oleh kegelapan, yang dikuasai oleh dosa. Sekarang kita harus menyadari dan menghayati bahwa kita ini hidup
sebagai garam dan terang dalam dunia ini. Kita dikenal dan dipandang melalui segala tindak tanduk kita. Sesungguhnya itu juga alat di mana kita terpanggil untuk memberitakan Injil itu, memberitakan kabar baik itu. Oleh karena itu nasihat praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui apa yang ditulis dalam Roma ini, di pasal 12 sampai pasal 16 disampaikan melalui ungkapan, persembahkanlah tubuhmu, seluruh totalitas hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu sesungguhnya ibadah kita yang sejati. Seluruh tindak tanduk kita adalah kesaksian kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami memohon Tuhan kiranya yang menuntun dan memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh Bapak Ibu Saudara jemaat-Mu yang turut dalam ibadah di hari ini, baik yang hadir di tengah-tengah gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming atau YouTube. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa melindungi, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kehidupan kami sungguh dapat menyatakan kasih dan damai dalam kehidupan ini, sebagai bagian dari kesaksian kami di tengah dunia bahwa kami adalah pengikut Kristus, orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami memohon Engkaulah yang memampukan kami, menguatkan kami di tengah banyaknya tantangan dan tawaran dunia yang membuat kami menjadi lemah, bisa menyeret kami untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu meneguhkan iman percaya kami, menuntun kami, dan kami memuliakan Tuhan melalui hidup ini. Kami datang membawa dalam doa permohonan kami untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 12 Desember hingga 18 Desember yang telah dibacakan di dalam warta jemaat di tengah-tengah gereja-Mu di hari ini, di tengah ibadah ini. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan oleh karena Tuhan telah menuntun menyertai perjalanan hidup mereka, 1 tahun yang Tuhan telah tambahkan usia di dalam hidup mereka. Bila Tuhan telah menyertai mereka, mereka boleh mengungkapkan pernyataan di dalam ulang tahun mereka di minggu ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong. Oleh karena itu kami turut bersukacita atas kebaikan dan kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan mereka. Dan kami memohon ke hadapan-Mu ya Tuhan, Tuhanlah yang tetap melanjutkan kasih setia-Mu, menyertai melindungi kehidupan mereka yang berulang tahun di minggu ini. Bila Tuhan telah menyertai, menolong perjalanan hidup mereka hingga di tahun ini, di minggu ini, di ulang tahun mereka yang mereka rayakan, yang mereka kenang, maka
Nyatakanlah juga pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi kehidupan mereka di tahun-tahun yang akan mereka jalani, yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan, biarlah Engkau menolong bagi yang berulang tahun usia balita, tumbuh kembang mereka baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan menyertai, melindungi. Bagi yang dalam bangku studi, Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, ketekunan di dalam belajar dengan giat, dengan baik, sehingga mereka boleh meraih cita-cita masa depan mereka. Yang dewasa, Tuhan Engkau kiranya memberikan kekuatan, umur panjang, kesehatan kepada mereka. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan bagi hidup kami. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dan sekaligus mempersiapkan diri membawa persembahan kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 4 ayat 1 dan